Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Al-Fakih Fidinillah dari kelas PAI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan judul Pengembangan Komponen Evaluasi dalam Kurikulum. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu agenda topik utama dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian evaluasi, yang kedua ada fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi, yang ketiga ada jenis-jenis evaluasi, yang keempat ada teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk menimbang serta menentukan nilai dan arti akan sesuatu, yang dapat berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, maupun suatu kesatuan tertentu, berdasarkan seperangkat kriteria yang telah disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat evaluasi. Adapun fungsi evaluasi adalah yang pertama sebagai alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. Yang kedua memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Yang ketiga berguna untuk para pengembang kurikulum, khususnya dalam menentukan kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat berfungsi sebagai umpan balik untuk semua yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah. Adapun manfaat evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang dicapai, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi atau menolak program yang sudah dibuat, untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang diambil, untuk memperbaiki substansi kurikulum, memperbaiki implementasi kurikulum, memperbaiki pengaruh kurikulum. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Yang pertama, perbaikan program. Peranan evaluasi yaitu lebih bersifat konstruktif. Informasi hasil evaluasi dijadikan masukan perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Pertanggungjawaban kepada berbagai pihak evaluasi kurikulum menjadi pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Selanjutnya yaitu ada peran evaluasi. Yang pertama, evaluasi sebagai moral judgment. Yang kedua, evaluasi sebagai penentuan keputusan. Yang ketiga, evaluasi sebagai konsensus nilai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi. Yang pertama ada evaluasi reflektif, yang kedua ada evaluasi rencana, yang ketiga ada evaluasi proses, yang keempat ada evaluasi hadil. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama teknik penilaian. Dalam uraian ini maksudnya adalah metode atau cara penilaian yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi. Teknik penilaian yang memungkinkan dan dapat dengan mudah digunakan misalnya adalah satu, tes tertulis lisan perbuatan, yang kedua observasi atau pengamatan, yang ketiga wawancara. Adapun instrumen penilaian. Jadi, instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Instrumen penilaian dapat berupa tes maupun non-tes, dan observasinya dapat dilakukan dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis. Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, instrumen harus baik sebagai alat ukur. Baiklah teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan, sesi pemaparan materi telah kita lalui. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Dipersilahkan kepada teman-teman apabila
ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.